Jangan pukul rata kehidupan. Jangan banding-bandingkan secara berlebihan. Segala sesuatunya Tuhan sudah pesankan, dukung pemerintah. Izinkan pemerintah ngambil kebijakan. Segala sesuatu pasti akan ada waktu untuk mereview segala sesuatu. Dan saya percaya pemerintah datang dari Tuhan. Dia pasti sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Sekali lagi, every day with kindness. Setiap hari dengan kebaikan. Karena kalau kita buat semua itu, mau agama apapun, kepercayaan apapun, suku kaum bahasa apapun, pasti terpuji, pasti disukai semua orang. Dari Tuhan itu membuat kita mau belajar, membuat kita semakin haus, membuat kita semakin mengerti. Dan ketika kita melakukan perintah-perintahnya, kita menjalani apa yang tertulis dalam kitab suci, kita mengecap betapa baiknya Tuhan. Karena semua itu berbuah dalam kehidupan. Dari kitab Wahyu, saudara nonton film tentang Rasul Yohanes, baru lihat kaki Tuhan Yesus yang berlobang aja, roh itu narik sar, saudara, nggak sanggup menoleh ngangkat ke atas. Betapa mulianya anak domba Allah, betapa mulianya Yesus itu, saudara. Jadi jangan tinggi-tinggikan, saudara. Dan saudara jangan terkesima, terhipnotis dengan hal-hal yang wah seperti itu, saudara. Apakah itu kitab suci? Apakah itu kebenaran di dalam kerendahan hati yang diajarkan Yesus? Apakah itu kelemah lembutan di balik apa yang Roh Kudus kerjakan? Ataukah itu justru roh agamawi, roh manipulasi? Ataukah itu roh-roh kepalsuan yang memang berkembang dan terus ada di akhir zaman ini? Kita mesti uji semua itu. Karena kitab suci mengajarkan kita, ujilah setiap roh. Tidak semua roh berasal dari roh Tuhan. Di dalam dunia orang-orang yang punya hati, mau diajar, mau belajar, hati yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, apapun jadi berkat. Itu kuncinya, saudaraku. Apapun jadi berkat. Belajarlah, belajarlah. Selagi ada waktu, selagi usia ada, selagi Tuhan beri kesempatan, belajarlah. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Pendengarkan suara kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Sepatah kata dari firman-Mu cukup bagi kami. Solusi kehidupan, mukjizat dalam kehidupan, anugerah dan kemurahan dalam kehidupan pasti terjadi. Curahkan roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Anugerahkan kasih-Mu yang melimpah-limpah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak terasa satu minggu sudah berlalu. Kehidupan berkata, seringkali pahit itu adalah obat. Apa yang terjadi di tahun 2020 ini terasa pahit bagi banyak orang. Tapi kalau kita bisa menikmati di balik kepahitan ini jadi anugerah yang luar biasa, jadi kemanisan yang luar biasa, itu pertanda bahwa kita dibedakan dalam kehidupan ini. Saya sudah ceritakan beberapa minggu yang lalu, Tuhan mengembalikan seekor burung beo yang sudah hampir 13 tahun ikut kami. Burung yang luar biasa, setiap kali ada tamu dia bersuara, dia bersiul. Galaknya bukan main. Burung itu 13 tahun mengikuti dan kemudian meninggal dunia.
Saya terus berdoa. Pada suatu kesempatan Tuhan memberi saya mimpi. Dan kemudian beberapa minggu lalu benar-benar Tuhan mewujudkan semua mimpi itu jadi kesukaan. Saya berkata kesukaan karena memang di balik pemberian Tuhan isinya semuanya kesukaan. Nah, seekor anak beo yang baru berumur 2,5 bulan datang ke rumah kami. Dan burung ini perawakannya lebih besar, tidak segalak yang dulu, yang 13 tahun usianya yang sudah meninggal dunia. Burung beo ini lebih ke arah manja. Kenapa saya berkata manja? Setiap kali dia ketemu siapapun tuan rumahnya, dia akan berbunyi karena belum bisa bicara, masih terlalu kecil. Kuak, 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 kuak. Kesukaannya kuak, 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 kuak itu tandanya minta makan, saudaraku. Jadi siapapun tuan rumah yang keluar nanti akan ambil pisang, ambil pepaya. Dan ini burung tidak segalak yang dulu, karena dipegang pun dia mau disuapi. Ini jadi satu kesukaan. Ditambah lagi satu pohon mangga, kalau dilihat sekarang ranting-ranting, dahan-dahan dan daun-daunnya sudah melampaui lantai 2 rumah saya. Dan ketika hari ini, setelah beberapa waktu yang lalu saya pupuk, dan hari ini tunas-tunas baru muncul dan semakin memberi kerindangan bagi rumah. Keteduhan ada di balik pohon mangga. Jadi dalam hidup ini kita mesti menemukan hal-hal yang membawa kesukaan. Kalau kita menemukan hal yang membawa kesukaan, maka semua yang pahit dalam sekejap berubah menjadi kemanisan dalam hidup. Karena itu saudara-saudara terkasih, mari belajar untuk menemukan kesukaan di dalam hidup. Kesukaan itu ada di sekitar kita. Seringkali kita mencari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, atau hal-hal yang terlalu besar, yang sebenarnya terlalu mengawang-awang, terlalu tidak logis dalam kehidupan. Sedangkan kebahagiaan yang istimewa, yang indah, yang luar biasa, yang membawa kesukaan itu adanya di sekitar kita, yang nampaknya kecil, yang nampaknya sudah lama kita abaikan. Mari temukan semua itu kembali. Nah, pada kesempatan hari ini, mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan melalui Injil Matius. Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Saudara terkasih, ini perkataan Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Injil Matius. Ini pernyataan langsung, perkataan langsung. Bukankah hari-hari ini di tahun 2020 ini ada banyak di antara kita, ada banyak umat manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Pusing mikirin pabrik, pusing mikirin karyawan, pusing memikiri pajak, pusing memikirin income, pusing memikirkan cash flow, pusing memikirkan ini itu. Ada banyak kepusingan hingga menjadi sebuah beban berat, hingga membuat kita nampaknya letih lesu. Mata membengkak karena kurang tidur, tidur pun tidak nyenyak. Kantong mata membengkak hingga kelihatan muka seperti bengap-bengap, tidak ada shiningnya, tidak ada sinarnya, karena letih lesu, beban berat yang menekan jiwa. Saudara terkasih, ini Tuhan inginkan kita datang kepada Dia. Yang lemah, letih lesu, berbeban berat, datang pada Yesus akan ada kelegaan. Kemudian dikatakan, pikul kuk yang kupasang. Ada suatu beban yang Tuhan beri di dalam hidup lewat kitab suci. Ada suatu hal-hal yang harus kita pahami secara rohani. Dan dikatakan, belajarlah padaku. Ini yang saya mau sharingkan. Ini yang saya mau ajak semua saudara-saudara terkasih, renungkan tentang kata belajarlah. Karena kalau kita tidak belajar, saudaraku, hidup akan berbeda. Kalau kita tidak belajar, saudaraku, di balik semua yang pahit, yang amat mahal harganya ini akan berlalu begitu saja. Dan kemudian kita nggak akan pernah memiliki apapun di balik semua hal yang mahal dan berharga ini. Berlalu begitu aja. Akan jadi tambah usia, akan membuat kita pada akhirnya kembali seperti manusia yang lalu-lalu. Kesia-siaan, saudaraku. Nah,
Richie, anaknya Bu Angel, pernah sharing sama saya. Dia berkata gini, "Om, aku mau tekuni dunia food blogger." Saya melihatnya, loh, kok beda keinginan ini. Lalu Roh Kudus berbicara kepada saya, izinkan dan bimbing dia. Jadi saya bimbing, saya ajarkan, dan Richie kecil waktu itu belajar sesuatu, cara menulis, cara merangkai kata, cara menangkap bagaimanakah bahasa-bahasa Tuhan, bahasa-bahasa kejujuran, bahasa-bahasa integritas, bahasa-bahasa yang bisa diterima banyak orang. Karena dalam kehidupan dan pelayanan ini, saudaraku, ada banyak orang berkata, Pak Johan itu kalau khotbah simple banget, bahasanya enak, gampang dimengerti, dari bayi dalam kandungan sampai oma, sampai kakek-kakek tua, gampang ngerti. Ya karena memang buat apa disulit-sulitin, saudaraku. Kalau memang bisa mudah, sederhana, bisa dimengerti, ngapain dibikin sulit, dibikin ruwet-ruwet, dirangkai-rangkai, dibikin sana-sini. Kalau saudara mau cari yang ruwet-ruwet, pergi nonton film, saudara. Banyak misteri-misteri dalam film, saudara. Tapi yang dari Tuhan itu membuat kita mau belajar, membuat kita semakin haus, membuat kita semakin mengerti. Dan ketika kita melakukan perintah-perintahnya, kita menjalani apa yang tertulis dalam kitab suci, kita mengecap betapa baiknya Tuhan. Karena semua itu berbuah dalam kehidupan. Lalu Richie berkata begini pada saya, "Om, aku ini nggak dikenal orang." Saya berkata, "Nggak apa-apa." Karena hidup itu dimulai semuanya dari titik yang paling kecil, titik nol, titik dasar. Semuanya ada titiknya, ada garis startnya. Yang penting dibutuhkan adalah ketulusan, kejujuran, integritas, dan ketekunan. Kalau itu dijalani, hanya hitungan waktu. Semua yang kita semai, semua yang kita tabur, mesti akan berbuah dalam kehidupan. Lalu dia mulai melihat, wah, enak ya food blogger lain itu, wah, luar biasa loh, followernya banyak ini itu. Lalu dia jalani, saya berkata, nanti apa yang nampak itu belum tentu mencerminkan yang berkualitas. Apa yang digambarkan yang wah itu belum tentu sesuatu yang di dalamnya dicari banyak orang. Karena kitab suci sekali mengajarkan kepada kita, jalannya sempit, pintunya kecil, saudara. Pintu yang kecil, jalan yang sempit, dalam kesesakan, dalam area-area yang tidak menyenangkan, dalam hal-hal yang memahitkan, orang menemukan sorga, orang menemukan Tuhan, orang menemukan jalan kesuksesan itu. Richie termotivasi, dia terus menjalaninya, dan kemudian mulai ada followernya, IG-nya mulai berkembang. Lalu dia berkata, aku ini belum kategori puluhan ratusan ribu, baru hitungan kecil, Om. Tapi kok aneh ya, ada banyak restoran pengen aku yang review sampai inden, antri, waiting. Aku kok bingung, Om. Dia kata, kenapa mesti bingung? Ya sana itu kan luar biasa followernya, Om. Bahkan yang like-nya hebat. Kok restoran carinya aku, Om? Nah, ini saudara kuncinya. Demikian juga dalam kehidupan rohani, seringkali kita terjebak di dalam permainan medsos. Yang kita kejar itu casingnya, yang kita kejar itu view-nya, yang kita kejar itu yang gebiar-gebiarnya, bukan yang berintegritas, yang berkualitas. Maka pada akhirnya kita akan menjadi follower. Saya menyebutnya, istilahnya kacung kampret rohani, saudaraku. Follower. Ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Nggak jelas arahnya kemana. Akhirnya pada satu titik, pada masa pencobaan datang, para kacung kampret rohani akan mengalami kebakaran. Karena orang yang tidak punya hati yang tenang, selalu mendua hati, kesana bukan, kesini bukan, nggak tenang hidupnya, nggak akan dapat apa-apa. Selama Anda mengizinkan hidupmu jadi budak-budak dalam kehidupan rohani, engkau memperbudak dirimu, engkau membuat dirimu lari sana lari sini, tidak punya warna di dalam kehidupan bersama Tuhan, engkau jadi kacung kampret dan engkau akan bayar harga mahal pada masanya nanti. Lewat pelajaran yang saya bimbing lewat Richie, food blogger, anaknya Bu Angel ini, saudara bisa melihat sesuatu. Ketika pandemi ini terjadi, restoran, setiap produk baru, restoran mewah, hotel-hotel mewah mengirimkan banyak makanan untuk Richie review. Sampai dia berkata, aku tidak sanggup, karena dia mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Di dalamnya ada bahasa kejujuran, ada integritas, ada nilai-nilai, di mana para pemilik restoran, di mana para
penikmat kuliner bisa melihat di situ dapat dipegang. Di situ ada jaminan bahwa semua ini isinya bernilai dan dapat jadi patokan. Maka Richie diangkat, dipakai di dunia food blogger, meskipun tidak sebanyak yang wah, tapi lucunya dipakai. Bahkan sahabat-sahabatnya hari ini adalah pemilik-pemilik restoran ternama yang mengirimkan beragam, saya bisa melihat beragam jenis daging-daging yang berkualitas dalam model begini, dan Richie anaknya Bu Anjas mulai mahir di dalam dunia kuliner, di dalam dunia food bloggernya, saudara. Nah, belajar dari sini, saya ingin encourage anak-anak Tuhan. Saya ingin mendorong, ingin menasehatkan, ingin mengajak anak-anak Tuhan. Mari belajar mencapai kualitas dalam kekristenan ini. Jangan masuki dunia perbudakan rohani lagi. Belajarlah memiliki kemerdekaan untuk mencapai warna. Karena setiap ulat, saudaraku, pada waktunya nanti akan mengalami perhentian. Saudara cukup tidak cukup makan, saudara siap tidak siap, saudara terima kesukaan tidak terima kesukaan, dalam porsi beruntung atau porsi terkutuk dan rugi, tetap suatu hari akan masuki perhentian. Karena setiap orang harus mengalami metamorfosa kehidupan, dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih tinggi. Bukan sebatas ekor, tapi harus menjadi kepala. Jangan terus tinggal di tempat-tempat yang dimana Tuhan berkata naik, terus naik dan tidak menjadi turun. Tuhan ingin semua kita mencapai titik itu, saudaraku. Maaf kalau saudara tersinggung dengan istilah kacung kampret, karena bahasa ini adalah bahasa pergaulan saya dengan seorang sahabat yang sudah meninggal dunia. Dia seseorang yang luar biasa dalam pekerjaan, dalam karir. Karena saya tahu pada saat saya melamar pekerjaan, dia adalah seorang kepala cabang, seorang branch manager. Siapa sangka di kemudian hari saya menjadi sahabat dengan beliau. Umurnya berpaut jauh dengan saya, ternyata porsi karirnya dengan saya pada akhirnya sejajar. Ketika kami bercerita, dia terkaget, mestinya lu anak buah gua. Dia berkata itu kehidupan. Sayang dia tidak memiliki keberuntungan, karena dilema kehidupan berkeluarga pada akhirnya membuat kehidupannya hancur, dan pada akhirnya kesehatannya digerogoti. Dan pada usianya, saya berkata, dia tidak mengalami keberuntungan di dalam kehidupan yang seharusnya dia sangat beruntung, karena karirnya hebat, orangnya sangat-sangat berhikmat dan sangat cinta Tuhan, punya kepintaran dan punya bahasa di dalam diplomasi yang luar biasa. Dia yang mengeluarkan istilah kata kacung kampret ini. Saya ingat beliau, maka saya ingin bagikan pada saudara di dalam bahasa rohani yang akrab. Saudara bisa melihat sesuatu yang sebenarnya nampaknya bagi orang-orang yang punya roh, yang punya kedagingan yang tinggi, agamawi yang hebat, kasar. Tapi sebenarnya di dalam dunia orang-orang yang punya hati, mau diajar, mau belajar, hati yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, apapun jadi berkat. Itu kuncinya, saudaraku. Apapun jadi berkat. Belajarlah. Selagi ada waktu, selagi usia ada, selagi Tuhan beri kesempatan, belajarlah. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya 2 hari ini, saudara, saya menghabiskan waktu untuk belajar. Kira-kira hari Jumat ada 3 jam. Hari Sabtu kemarin ada 6 jam. Kemudian saya menyelesaikan karya tulis lagi. Selesai dari jam 3, jam 4 saya mulai lagi. Ada sekitar 5 jam. Ada 14 jam. Dalam 2 hari saya belajar. Jadi saudara, bagaimana mungkin kehidupan kita buang untuk waktu-waktu bersantai, bermalas-malasan, sia-siakan waktu yang diberi Tuhan? Jangan lakukan seperti itu. Kehidupan ini tidak menantikan kita, waktu tidak kompromi dengan kita. Kesempatan itu hanya datang kepada orang-orang yang siap. Dan setiap orang yang siap yang bisa mencapai kesempatan dan bisa mencapai apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidupnya. Kitab suci berkata, kalau kamu tidak menjadi lelah, kamu baru bisa menuai. Karena itu dalam kehidupan kekristenan ini, jangan kehilangan semangat. Sukacita itu obat. Semangat itu, saudara, menguatkan tulang-tulang. Semangat itu, saudara, mengobarkan api pengurapan. Semangat itu, saudara, dengan langkah kaki yang teguh di dalam Tuhan. 1 langkah, kemuliaan dan mukjizat akan terjadi. Setan-setan akan lari dari garis hidupmu. Kenapa? Karena dia menemukan man of God, woman of God-nya, melangkah dalam semangat bersama Tuhan. Ini anugerah yang besar. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya mau bagikan 3 hal.
Belajarlah apa yang kita belajar dalam kekristenan ini. Kalau kita tidak mau belajar, saudaraku, hidup sudah selesai selagi kita hidup. Saya bimbing anak-anak saya, saudara. Ricky anak Bu Angel dulu kecil, hari ini wah, tinggi besar, ganteng. Mungkin dulu kelasnya cebol, mungkin ya kalau dapat jodoh juga mungkin kelasnya bayam, saudara. Ya, tapi sekarang wah, tinggi besar, gagah, ganteng. Sampai Bu Angel aja lihat itu begini, lihatnya lebih tinggi dari mamanya sendiri. Sampai Bu Angel pernah bertanya, ini anak siapa ya? Apa ketuker di rumah sakit ya? Kenapa? Lain sosoknya. Karena itu, saudara, di mana kita hidup, di mana kita dicangkokkan, bagaimana kita menikmati kasih karunia, mengubah semua kehidupan kita. Musa yang berkuasa dalam perkataan perbuatan di Mesir, dibawa Tuhan masuk ke padang gurun, di gunung Horeb itu, di area sekitarnya dia menggembalakan kambing domba di gunung Tuhan itu. Ternyata, saudara, hadirat roh tanpa disadarinya mengubah sosok dan pribadinya menjadi berbeda. Terkadang Tuhan mengizinkan padang gurun roh terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Ada rasa pahit, ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak menyenangkan. Dan setiap dengar, kok Pak Johan tuh kalau khotbah kayaknya ngomongin aku, negurin aku. Tidak, saudara, saya nggak ada kepentingannya ngurusin saudara. Saya punya keluarga, saya punya banyak pekerjaan dan pelayanan. Masih banyak hal yang saya mesti kerjakan. Bahkan mungkin, saudara, para dokter-dokter teologi itu kaget. Ada orang-orang yang seedan Pak Johan diajari kok dalam berapa jam tugas yang mestinya seminggu 2 bulan bisa selesai. Itu bukan saya, saudara. Itu karena saya menghargai waktu dari Tuhan. Saya ingin melihat segala sesuatu ini menurut kehendak Tuhan, menurut porsinya Tuhan, supaya semua kehidupan ini bisa dicapai oleh banyak orang, dinikmati oleh banyak orang, dan mencapai hidup yang berharga. Rehwel anak saya satu kali berkata sama saya, sama Bu Angel, saudara, Pak, download film, Pak. Oke. Film apa? Three Idiot, Pak. Hah? Saya berkata, Three Idiot, nak? Nggak ada film yang lain, kah? Nggak apa-apa, pokoknya download itu bagus loh pakainya, Pak. Oke. Saya sayang anak saya. Karena kami mau nonton sama-sama, saya download Three Idiot, saudara. Film India. Saudara nanti kalau sempat nonton, jangan pernah berpikir hidup ini ditentukan casing, ditentukan sampul, ditentukan gebiar, ditentukan oleh mereknya, ditentukan oleh judulnya, saudara. Semua kehidupan ini ditentukan dari dalam prosesnya, saudara. Maka saya, Bu Angel, Rehwel duduk bertiga dengan manisnya nonton, saudara. Downloadan YouTube, saudara ya. Three Idiot menggambarkan kehidupan para mahasiswa. Ada kenakalan remaja di sana, unik-unik kejadian-kejadian iseng sesama para mahasiswa. Ini dunia anak-anak saya hari ini, mahasiswa-mahasiswa di rumah ini. Di rumah ini udah nggak ada lagi anak SD, SMP, SMA. Yang ada adalah para mahasiswa S1, S2 di rumah ini, dan S campur, saudara. Jadi kami nonton dan geli-geli, nonton tertawa, dan nakalnya bukan main. Sampai pada satu titik profesornya marah besar mengusirnya, musibah datang, dan kita bisa melihat hal yang terhilang dari pergaulan remaja kita, pergaulan para mahasiswa kita adalah bagaimana empati, bagaimana persahabatan, bagaimanakah kasih, bagaimanakah bukti sahabat itu dalam senang maupun susah itu tetap ada di sekitar kita. Dan film ini menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Kami sampai sempat menangis sama-sama, saudara. Karena ada sesuatu yang ajaib ada di dalam film ini. Digambarkan dengan dramatis oleh sutradaranya. Pemerannya adalah orang-orang yang luar biasa juga. Nonton, saudara. Karena cepat lambat anak-anak kita akan mencapai seperti Three Idiot ini. Jadi orang-orang hebat dalam kehidupan. Kita juga harus belajar melihat bahwa kita hari ini mengikuti Tuhan. Tuhan tidak ingin kita berhenti hanya sebatas jadi tunas semata. Tuhan ingin kita bertumbuh, berakar, bercabang, bukan hanya sebatas rimbun dan teduh seperti pohon ara yang dijumpai Yesus. Tuhan juga ingin kita berbuah dalam kehidupan. Buah-buah karakter, buah-buah roh, buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran, buah-buah pelayanan.
Ada dalam kehidupan kita. Saya lihat Serat, saudara. Anak saya yang bungsu. Seperti melihat pinang belum dibelah. Kalau dibelah kan kembar, saudara ya. Ini belum dibelah. Kenapa? Masa muda saya dulu ada di Serat anak saya. Kenapa? Entah pagi jam berapa, entah sore jam berapa, entah malam jam berapa, rumah goyang, saudara. Goyang, ya. Goyang, saudara, ya. Dia merasa enggak karena dia di lantai atas, saudara. Kami di bawah goyang, saudara, ya. Bu Angel berapa kali buka kamar saya, Pak, ada gempa, Pak. Ya, ya. Richie dengan Rehwel tidur tambah nyenyak. Kenapa? Goyang. Kenapa? Olahraga. Kesukaannya seperti masa muda saya, olahraga, saudara. Saya menggemari olahraga dari masa kecil saya sampai masa usia saya begini. Cuma karena waktu, karena pelayanan, karena keterbatasan itu tidak lagi bisa seperti dulu. Tapi saya lihat, sit up, push up, main tali, saudara, ya. Luar biasa. Inilah hidup. Karena itu, saudara, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, saudara. Jadilah pohon yang jadi berkat. Jadilah pohon yang digambarkan sebagaimana Yesus berkata, dikecap, dikenal lewat buahnya. Orang melihat hidupmu, melihat dirimu lewat garis keturunanmu, lewat anak-anakmu, lewat kehidupan perkataanmu. Orang tahu bahwa itu perkataan yang asli atau palsu lewat kehidupan keluargamu, lewat anak-anakmu. Karena buah menggambarkan, menjamin, menentukan pohonnya. Ini kehidupan. Bu Angel, kita nggak usah cerita lah soal Bu Angel, kita tahu persis lah dulu. Richie itu buahnya kecil, saudara, ya, kecil, pendek, cebol, saudara, ya. Tapi setelah masuk di dunia Tuhan, belajar banyak belajar tentang Tuhan lewat hidup saya, terutama banyak belajar cara masak, saudara. Setiap kali saya masak sesuatu, dia belajar sesuatu, dia serapi dan kemudian dia praktekkan, pada akhirnya dia kuasai, dan lama-lama semakin banyak. Tapi saya pun ikut Tuhan, tidak habis-habisnya ilmunya, saudara. Kenapa? Karena kesukaan itu banyak di dalam Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kesukaannya akan melimpah-limpah. Karena banyak resep-resep baru Tuhan beri, dan saya menikmati. Kenapa? Karena masak sendiri itu murah meriah dan hasilnya luar biasa, saudaraku. Karena sekali waktu kita praktek berhasil, suatu hari jadi berkat bagi banyak anak-anak Tuhan. Karena itu, saudara, kebahagiaan, kesukaan tidak adanya di jauh-jauh, adanya di dalam diri kita. Maka Musa berkata, firman itu tidak ada di mana-mana. Firman itu ada di hatimu, ada di lidah perkataanmu. Karena itu rajin baca firman, rajin renungkan firman, praktekkan firman rema, kerjakan firman rema. Jadi anak-anak Tuhan yang setiawan, kecap betapa baiknya Tuhan, dan lihat buah-buah kehidupanmu ketika kau saksikan ada banyak orang diberkati. Belajarlah. Mari kita lihat bagian yang pertama. Mazmur 106 ayat 34 sampai yang ke-40. Mazmur 106 ayat 34 sampai 40. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak laki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dengan perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Amin. Yang pertama, saudara terkasih, belajar taat pada perintah Tuhan. Kalau kita membaca kitab suci, merenungkannya, dan Roh Kudus menghidupkannya, itu menjadi rema, dan perintah-perintah di dalam rema itu kita kerjakan, itu menjadi mukjizat dalam kehidupan. Ya saudara, kitab suci, Alkitab, Bible, Injilnya orang-orang Kristen itu terbuka, saudara. Di toko buku rohani ada, saudara datang ke orang-orang Kristen minta, dikasih, saudara. Karena itu yang terbuka ini, saudara, bahasanya pun bisa beragam bahasa, artinya nggak berubah, beda-beda sedikit.
paling penafsirannya yang berbeda. Ini yang luar biasanya Alkitab, Bible-nya orang-orang Kristen ini, saudara. Luar biasa. Dari dulu sekarang selama-lamanya perubahannya enggak seberapa. Dan saudara, semua orang bisa baca. Tetapi hati-hati. Karena yang terbuka, yang sederhana, yang mudah dibaca, jangan mudah ditafsirkan. Karena di dalam Bible-nya kekristenan ini ada satu unsur yang tidak nampak yang namanya Roh Kudus. Roh ini yang menghidupkan pengertiannya, Roh ini yang menghidupkan penafsirannya. Karena kalau salah tafsir, salah menangkap artinya, sesat. Karena setan pakai hal-hal yang suci itu menyesatkan Adam dan Hawa. Jadi kita mesti tahu hari ini, kalau ada orang mau main cap-cip-cup, belalang kuncup ya, ngambil Bible, Alkitab, Injilnya orang Kristen, mau cari-cari celah, atau mau cari-cari salah, atau mau hubung-hubungkan segala sesuatu, gampang, saudara. Gampang banget. Tetapi bagi orang Kristen itu tidak berharga. Kenapa? Karena semua orang Kristen diajar untuk berhikmat. Tidak gampang untuk disesatkan. Dan gak gampang terima hal-hal yang palsu. Karena itu saudara, kalau ada orang-orang yang debatkan Bible, ada orang-orang yang mengutip Bible dengan tujuan dengki, dengan tujuan untuk menuding, untuk menekan, ya itu gak berharga. Kenapa? Kekristenan ini terbuka sekali. Karena itulah kekristenan itu mengajarkan kasih. Perbuatan kasih itu lebih utama. Apa yang tertulis ini hanya 50%. 50%-nya lagi adalah perbuatan dari apa yang kita baca dan renungkan. Anak-anak Tuhan hari-hari ini sering terkesima dengan wah yang rohani, wah seakan-akan ya saudara, maaf ya saudara, rekan-rekan sekerja dalam Tuhan, ingin menghipnotis anak-anak Tuhan dengan wah begini, wah begitu. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa saya berkata tidak bermanfaat? Kita tidak mendidik umat Tuhan untuk dewasa, tidak membimbing, memperlengkapi mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dalam kehidupan. Kita buat mereka tanpa kita sadar menjadi Tuhan-Tuhan bagi mereka, membuat mereka bergantung. Itu kekeliruan, itu penyesatan dalam kekristenan, saudaraku. Seharusnya anak-anak Tuhan dibimbing untuk baca kitab suci, mengerti kitab suci, mempraktekannya. Kita hanya menuntun, membimbingnya, bukan menghipnotisnya, saudara. Wah, begini begitu dengan gebiar-gebiar rohani. Stop hari ini. Sudah tidak waktunya. Karena Tuhan ingin masa ini kita belajar untuk taat pada perintah-perintahnya. Ada sekelompok orang mengklaim dan berkata, Israel tuh kejam loh. Dia bunuh bangsa-bangsa yang lain. Israel tuh sadis loh. Saudara-saudara belum baca dengan cara yang benar, maka saudara hanya membaca pembunuhan-pembunuhan. Kalau saudara baca dengan jelas, kenapa saya kutip Mazmur 106 ayat 34-40 ini sebagai sebuah dasar bahwa kita harus belajar taat pada perintah-perintah Tuhan. Karena lewat bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel ini, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak lakukan dengan segenap hati perintah Tuhan, kita bisa melihat yang terjadi adalah setan-setan yang sudah menyatu ke bangsa-bangsa yang harusnya dimusnahkan pada masa itu. Setan-setan itu bisa terimpartasi. Kejahatan itu bisa terimpartasi. Dosa kemunafikan itu bisa terimpartasi, saudara. Dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi kebiasaan hidup kita hari ini. Kita mesti menyadari itu. Kita bisa menemukan kitab suci berkata, pada akhirnya orang-orang Israel mengorbankan anak-anak laki mereka, anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang tak bersalah. Jadi ada korban api-apian saat itu. Ketika bangsa Israel tidak taat pada Tuhan, apa yang menjadi kesimpulan kitab suci ketika bangsa pilihannya, ketika umat Tuhan, ketika orang-orang Kristen tidak taat pada Tuhan? Tuhan jijik kepada miliknya sendiri. Jijik, ngerti saudara? Jijik bicara tentang sesuatu yang apa saudara mau jadi umat Tuhan, jadi anak-anak Tuhan, jadi orang-orang Kristen yang di hadapan Tuhan? Kitab Wahyu mengulang lagi pernyataan ini. Jangan kamu suam-suam kuku, karena Tuhan akan memuntahkan kamu. Ini anak-anak Tuhan yang menjijikkan tuh yang suam-suam kuku. Ngerti saudara? Karena itu di dalam kehidupan ini, kalau mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, kenali Tuhan, alami Tuhan.
Kecap betapa baiknya Tuhan. Berbuahlah dalam kehidupan bersama Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Ini pesan yang penting pada hari ini. Karena dalam kehidupan saudara, ada banyak orang tidak mau belajar terbuka, tidak mau belajar melihat wawasan. Berhentilah dalam kehidupan ini menempatkan diri jadi budak-budak, jadi kacung kampret rohani, saudaraku. Dengar baik-baik. Saya bertanya, karena Roh Kudus bertanya pada saya. Saya ingin bertanya pada saudara. Pada zaman Sakius, apakah pernah tertulis, maka orang-orang datang meminta uang kepada Sakius? Dan apakah Sakius memberinya? Kalau saudara pahami, seorang pemungut cukai, saudara, yang dibenci oleh bangsa Israel sendiri karena dianggap berkhianat kerja kepada bangsa Roma saat itu, mungut pajak orang-orang Israel. Apakah orang-orang Kristen, orang-orang rohani, orang-orang Israel saat itu minta uang sama Sakius yang punya uang ini? Apakah Sakius juga punya hati untuk memberi atau meminjamkan? Saya tidak menemukan tulisan dan cerita itu di sana. Tapi saya menemukan ketika dia memanjat pohon ara, Yesus memandang pada Sakius dan berkata, turun Sakius. Yesus hendak singgah ke rumahmu. Dan apa yang terjadi? Kitab suci menuliskan Sakius tiba-tiba mengalami suatu perubahan metamorfosa. Manusia lamanya copot, roh ulatnya copot tanggal, muncul kupu-kupu, muncul warna manusia barunya, warna yang luar biasa dan bisa dilihat dikecap banyak orang. Karena dia membagi-bagikan uangnya tanpa orang miskin minta, tanpa orang-orang Kristen yang susah ngemis, tanpa orang-orang Kristen mohon-mohon. Dia membagi-bagikan pemberian. Lalu dia berkata pada Yesus, di antara orang-orang ini kalau ada yang aku rugikan, aku ganti rugi. Berapa kali? 4 kali lipat. Lihat perubahan ini, saudara. Orang-orang Kristen masih belum menyadari hal seperti ini. Mereka masih terus ingin menjadi budak-budak rohani. Minta sana, minta sini, ngemis sana, ngemis sini, mohon sana, mohon sini. Dari satu kekecewaan hamba Tuhan, dari satu kekecewaan anak-anak Tuhan, dari satu kekecewaan kekristenan, dari satu kekecewaan iman, terus keliling-keliling pada akhirnya, saudara. Saudara hanya akan capek dalam kehidupan kekristenan ini. Berhenti, saudara. Pahami kehidupan. Kuncinya ada pada Yesus, saudara. Di mana ada Yesus, di situ baru ada pemberian. Di mana ada Yesus, di situ baru ada kemurahan. Di mana ada Yesus, di situ baru ada penyediaan. Di mana ada Yesus, di situ baru ada perubahan dan metamorfosa manusia-manusia rohani. Yesus kuncinya, kehadirannya. Tuhan Yesus itulah segala-galanya, saudara. Saya mau tunjukkan sesuatu kepada saudara, saudara. 2 Korintus 9 ayat 10-11 berkata begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi anak-anak Tuhan itu harus punya desire, tarikan, impresi untuk selalu berbuat baik dalam hidupnya. Tapi kami orang susah, Pak Johan. Bukan alasan. Bukan alasan untuk tidak berbuat baik. Tapi kami terbatas, Pak Johan. Seluruh umat manusia terbatas. Tidak ada manusia yang super. Benar. Yang super itu namanya Superman, benar ya. Pakai celana dalamnya di luar. Itu Superman. Kita pakai celana dalam masih di dalam, berarti semua kita masih sama. Jangan mempertunjukkan apapun dalam hidup kita sama, saudara ya. Jangan merasa diri satu dengan yang lain lebih. Kita ini diberi tanggung jawab aja. Seperti kami hamba-hamba Tuhan diberi tanggung jawab karena fungsi pelayanan sebagai jawatan-jawatan yang dipercayakan dalam organisasi maupun jawatan roh yang dipercayakan Tuhan. Semua itu kepercayaan dan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu bukan suatu kebanggaan, apalagi dilebih-lebihkan, saudara. Itu nggak bermanfaat. Yang terpenting dalam pelayanan, yang terpenting dalam kekristenan ini adalah memuliakan Yesusnya. Itu, saudara. Saya melihat suatu keadaan di dalam kehidupan kekristenan. Ada banyak orang lupa bahwa dikatakan Tuhan yang menyediakan. Kita ini bagiannya, desire-nya, impresi, tarikan, keinginannya, kita harus punya. Nanti Tuhan yang menyediakan. Saya ini baru-baru mengalami sebuah pengalaman yang menarik sekali. Saya berkata menarik, mengapa?
Karena Bu Angel ini dalam 1 minggu dapat kiriman luar biasa, saudara ya. Ada banyak sekali perbekalan berkat-berkat kebaikan dikirim ke Bu Angel, kirim ke Father's Miracle, saudara. Tuhan berkata pada saya, every day with kindness. Setiap hari dengan kebaikan. Setiap hari minimal 1 kebaikan. Jadi setiap hari saya mesti keluar, saudara. Kenapa? Nyalurin benih Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang nitipin berkat-berkatnya kepada pelayanan Father's Miracle, saudara, dengan keadaan yang masih terbatas, kami tidak terbatas. Keadaan memang terbatas, peraturan memang terbatas, tetapi anak-anak Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Ada kesempatan. Di balik semua aturan itu masih ada jalan untuk selalu berbuat kebaikan. Saya sudah bagikan Bapak waktu yang lalu jalan-jalan sore, bukan hanya jalan sore, keliling-keliling, ketemu orang-orang susah, dan Tuhan gerai siapapun kami tabur sampai benar-benar rasanya Tuhan pun tersenyum. Bukan itu aja, kami libati anak-anak kami. Kebaikan ini tidak terbatas, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa punya dia diberi. Jadi kita tidak batasi pemberian itu hanya kepada orang-orang susah, tetapi justru melalui pergaulan dengan Roh Kudus, kita mentaati pimpinan Roh, kita semaikan menurut apa yang Roh kehendaki. Karena terkadang lewat pemberian orang bisa menemukan Tuhan, ya. Bukan karena dia butuh, bukan karena dia berlebihan, tapi dia melihat kebaikan, kindness-nya, saudara. Dia merasa Tuhan itu nyata. Anak-anak kami libatkan. Anak-anak berbilang, wah ini kirimnya lebih mahal dari nanti harga barangnya. It's okay, tidak masalah. Kenapa? Perbekalan keuangan yang masuk ministry itu harus dipakai. Karena ministry isinya harus berputar, keran airnya mesti jalan. Ministry itu tidak pernah ada uangnya, selalu habis terpakai, saudara. Makanya kalau diperiksa ministry kita itu termiskin di dunia saat ini, Father's Miracle, tetapi justru termulia di hadapan Tuhan karena putar terus, saudara, disalurin terus, dikirimin berkat-berkat. Ada yang menabur benih makanan, snack, kopi, susu, macam-macam. Ada yang menabur keuangan, semua diputar, dikirim untuk orang-orang yang memang ditujukan Tuhan. Diberkati di berbagai kota, saudara. Kalau saudara mau ikut andil, saudara berhubungi Ibu Angel. Kenapa? Karena kasih itu memberi. Perputaran kasih Tuhan itu adalah kesukaan dan sukacita, dan itu ketaatan di balik apa yang kita pelajari di dalam Tuhan ini berbuah dalam hidup kita. Kenapa? Ketika saya pulang suatu kali, Tuhan berkata, "Nak, engkau lihat?" Saya bilang, "Iya." "Apa yang kau lihat, Nak?" Saya lihat muka si Eda jual bumbu itu, Tuhan. Tuhan berkata, "Engkau lihat dia tersenyum?" "Iya." "Engkau tabur apa ke dia tadi?" Saya bilang, "Kopi, Tuhan." Orang-orang itu tidak menyangka menerima kebaikan. Senyumnya yang membuat Tuhan tersenyum. Dan saudara, pandemi ini mengubah tabiat manusia. Kalau dulu kami berkata ada banyak orang nggak punya etika, norma, dan kesopanan, diberi apapun pokoknya cenderung dulu, saudara. Sekarang berubah. Kenapa? Siapapun yang ditemui di jalan, siapapun orang susah yang dijumpai, siapapun yang dituju Tuhan selalu berkata, "Terima kasih ya." Kata-kata itu memberi warna baru bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Di balik kesusahan, di balik rasa pahit ini, muncul rasa manisnya. Dan kesetiakawanan, dan empati, dan kasih, dan berbagi itu disalurkan. Itu ada anugerah. Bangsa kita akan cepat dipulihkan Tuhan. Karena itu, saudara, mari praktekkan kasih dalam kekristenan ini. Saya laporkan lewat khotbah ini. Jadi semua yang saudara titipkan, tidak usah khawatir. Seorang Pak Johan punya banyak kekurangannya. Mama saya pernah berkata, "Nak, dalam hidup setiap orang ada minimal satu kurangnya." Kitab suci berkata, dalam diri orang-orang yang dipakai melayani, itu ada duri dalam dagingnya. Karena Tuhan memberi batasannya. Saya ini terlahir, saudara, punya kelemahan di hidung, saudara. Kenapa punya kelemahan di hidung? Karena kalau saya cium aroma asap yang menyengat, saya gampang bersin. Cium bau debu, saya gampang bersin. Kemudian kalau makan gorengan sebentar juga udah langsung sakit tenggorokan. Jadi hidung ini sensitif dan lemah. Maka di dalam kitab suci kita diberi satu kunci, yaitu penguasaan diri. Saya belajar untuk mengelola, saya belajar untuk memanage hidup.
Yang area-area kelemahan saya jaga, saudara. 2 minggu yang lalu saya minta tolong Bu Angel gorengi saya makanan. Sampai hari ini habis makan bayar harga, saudara. Ini hitung gangguan. Maka kalau saudara dengar suara saya ada nada suara 3, ya itu gangguan dibalik karena kelepasan penguasaan diri cuma karena makan 2-3 potong pempek goreng, saudara. Ya, jadi belajar melihat segala hal dalam hidup ini, mengelolanya, dan Tuhan pakai ketika kita kuasai. Hidung saya yang lemah ini gampang mencium aroma. Ada beberapa makanan saya nggak bisa makan, bukan makanannya, kandungan di dalamnya secara raw ataupun secara nyata. Saya bisa mencium aroma, kadang-kadang ada berbau seperti formalin, kadang-kadang berbau seperti kapur barus untuk mengawetkan mayat. Saya sering tanya Tuhan, sebenarnya ini pesugihan bukan Tuhan? Apakah memang karena kapur barus yang beneran mencemari makanannya? Karena saya bisa cium, kadang-kadang orang lain nggak bisa cium, tapi saya bisa mencium hal seperti itu. Bahkan suatu hari pengalaman kami bersama keluarga, kami makan di suatu tempat. Selagi mau makan, saya lapar banget. Cedokan pertama, tiba-tiba saya melihat ada tumpahan air raw. Turun air raw, saudara. Saya begitu noleh ke atas, di atas gentengnya, saudara, saya melihat ada makhluk berbulu, saudara, sedang pipis ke mangkok makanan kami. Lalu saya melihat, wah, gak jadi makan, saya geser. Udah keburu makan 1 sendok. Ketika saya infokan keluarga, semua langsung gak jadi makan. Pulang kami sharingkan di jalan. Saudara tahu, ternyata yang ngajak kami makan cerita kalau semua orang di tempat itu tahu persis bahwa satu tempat yang menyajikan menjual makanan ini pesugihan, dan tiba-tiba jadi luar biasa, saudara. Makanannya terbiasa nggak enak sama sekali. Dan di jalan di perapatan lampu merah, tiba-tiba Roh Kudus berkata, buka pintumu. Saya buka, langsung dari dalam saya keluar. Keluar. 1 sendok yang tidak dikenan Tuhan itu keluar lagi. Jadi di dalam kelemahan kita mesti belajar mengelolanya bersama Tuhan, saudara. Kalau saudara cari solusinya dengan ini itu, kemudian saudara coba lagi paksakan keinginanmu kepada orang-orang rohani, nanti saudara kecewa. Karena dalam hidup ini, saudara, yang bisa membuat orang berbuat baik dan menjadi kecewa adalah kalau saudara melakukannya dengan tidak tulus. Kali lagi, saudara bisa kecewa dengan pemberian, saudara bisa kecewa dengan apa yang saudara perbuat dalam Tuhan karena engkau melakukannya dengan tidak tulus. Kalau dengan berbagai-bagai kemurahan hati saudara jalankan dengan ketulusan, dengan tersembunyi, saudara pasti selalu akan bahagia setelah melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena apa? Karena itu kitab suci, kitab suci firman-Nya tidak pernah kembali sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, apa yang kita semai, apa yang kita tabur, itu tidak pernah kembali sia-sia. Semua dalam ketulusan, semua dalam kemurnian, Tuhan dimuliakan. Tuhan pasti akan mengembalikan bagi orang-orang yang sudah melakukan kehendaknya dengan segenap hati. Anugerah Tuhan di tengah-tengah kita. Bagian pertama ini, belajar taat pada perintah-perintah Tuhan, saudara. Kenapa? Kalau saudara tidak lakukan dengan segenap hati, tidak dengan ketulusan, kembaliannya tidak menyenangkan bagimu. Tapi kalau saudara lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan ketulusan, lakukan dengan kemurnian, tidak perlu ekspos untuk curi kemuliaan di baliknya, tidak perlu saudara untuk cari sanjungan, nggak perlu semua itu, saudara. Kalau sudah lakukan. Apalagi jangan sampai saudara propagandakan, ekspos hanya untuk ngambil perbekalan anak-anak Tuhan, ngambil uang orang-orang, ambil uang donatur, buat apa semua itu? Kejijikan, karena Gehazi curi semua itu, akhirnya kutuk pindah di hidupnya. Nggak guna semua itu, saudara. Berhenti. Belajarlah jadi orang-orang yang seperti Sakius pada masanya, orang-orang di sekitarnya. Orang berjumpa dengan Yesus, orang melihat Yesus ada di sana. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yesaya 26 ayat 7 sampai yang ke-9. Yesaya 26 ayat 7 sampai 9. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam.
Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Amin. Saudara, dalam Yesaya 26 ayat 7-9 ini, kita bisa melihat sebuah pernyataan dari Nabi Yesaya tentang penghakiman. Tahun 2020 ini terjadi penghakiman dunia. Di dalam kekristenan kita bisa mulai melihat ada banyak hal mulai disangkut pautkan dengan hal-hal rohani. Di dalam kekristenan kita bisa mulai melihat seperti musim-musim saudara. Ketika semua orang khotbahkan wahyu, wahyu semua dikhotbahkan, dikaitkan dengan wahyu. Ya, semuanya akhirnya khotbah wahyu. Populer lagi soal penghakiman, soal materai, soal wahyu, saudara. Dan anak-anak Tuhan, ya ketakutan. Sebagian wah khawatir. Kenapa? Karena pemberitaan itu rasanya kok ngeri. Ya, saudara, saya percaya ini bukan waktunya untuk takut, ngeri-ngeri atau musim-musiman, saudara. Ini waktunya saudara mengenal Tuhan. Yang kedua, bicara tentang belajar apa yang benar. Apa yang benar, saudara? Bicara tentang sesuatu yang dari Tuhan untuk dirimu pribadi. Apa yang benar, saudara? Bicara tentang sesuatu yang benar-benar datang dari Tuhan. Bukan suatu musim-musiman, bukan suatu rangkaian-rangkaian, bukan sesuatu yang pada akhirnya menghipnotis kita dengan buah-buah ketakutan dan kengerian. Berhenti sampai titik itu, saudara. Saudara, saya ingin beritahu saudara tentang hal-hal yang berbau profetik, tentang dimensi-dimensi roh, saudara. Coba saudara pahami sama-sama. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan menuliskan apapun. Jangan sampai di dalam kehidupan ini hal-hal rohani dalam dimensi apapun saudara telan bulat-bulat dan kemudian hanya akan menjadi kebingungan iman, kebingungan rohani. Mari saya bagikan beberapa tipsnya, saudara, karena pengalaman-pengalaman roh lebih dari 22 tahun ini saya lihat, saya alami, dan ada banyak hal sudah terjadi di dalam pelayanan ini yang saya berkata hanya Tuhan yang dimuliakan. Yang pertama, sadari bahwa kita ini manusia debu. Sadari, matinya ditanam, matinya terbakar, matinya dibuang ke laut, tetap akan kembali ke bumi. Dasarnya adalah debu tanah. Jadi kita ini tidak akan melebihi penjunannya. Tembikar tidak akan melebihi penjunannya. Kita ini manusia rohani dikasih roh Tuhan seperti apapun, tidak akan seperti Yesus. Gambar dan rupanya mungkin mencapai, tetapi dimensi rohnya tidak akan pernah seperti Yesus. Artinya, saudara, kedudukan kemuliaannya kita nggak ada satu titik tahi kukunya dibanding Tuhan Yesusnya. Jadi harus menyadari bahwa kita ini debu, bukan sesuatu yang harus dibanggakan, dilebih-lebihkan oleh karena balutan rohani. Kemudian kita menganggap kesetaraan kita ketemu Yesus demikian gampangnya, kemudian seakan-akan di dalam musyawarah sorga itu kita punya kedudukan luar biasa. Nanti dulu, saudara, 7,5 miliar manusia ditambah yang sudah mati berapa ribu tahun, berapa puluh miliar manusia. Kenapa kita bisa merasa demikian sucinya hingga kita punya suatu keadaan boleh duduk setara dengan Yesus? Kemudian kita merasa kita bisa jumpa Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus seakan-akan setara dengan seorang hamba yang meninggi-tinggikan, melebih-lebihkan hidupnya ini. Sudahlah, saudara, sadari hal itu. Itu bukan yang dari Tuhan, saudara. Yang dari Tuhan itu, saudara pelajari kitab Wahyu. Saudara nonton film tentang Rasul Yohanes. Baru lihat kaki Tuhan Yesus yang berlobang aja, roh itu narik sar, saudara, nggak sanggup menoleh ngangkat ke atas. Betapa mulianya anak domba Allah, betapa mulianya Yesus itu, saudara. Jadi jangan tinggi-tinggikan, saudara. Dan saudara jangan terkesima, terhipnotis dengan hal-hal yang wah seperti itu, saudara. Apakah itu kitab suci? Apakah itu kebenaran di dalam kerendahan hati yang diajarkan Yesus? Apakah itu kelemah lembutan di balik apa yang Roh Kudus kerjakan? Ataukah itu justru roh agamawi, roh manipulasi? Ataukah itu roh-roh kepalsuan yang memang berkembang dan terus ada di akhir zaman ini? Kita mesti uji semua itu. Karena kitab suci mengajarkan kita, ujilah setiap roh. Tidak semua roh berasal dari roh Tuhan.
Saya ingin saudara tangkap bagian-bagian ini supaya menangkap buah-buah kebenaran itu lewat kesederhanaan hidup aja, saudaraku. Nggak usah terlalu wah-wah, ngawang-ngawang ke awan-awan permai sampai lupa bahwa kita ini hampir-hampir nggak bisa diselamatkan. Kitab suci berkata orang benar hampir-hampir nggak diselamatkan. Berarti seluruh dunia ini, saudara, keselamatan itu hanya ada pada kasih karunia Yesus. Nggak ada yang perlu dimegahkan. Mari kita belajarlah apa yang benar hari ini, saudara. Jangan sampai, wah, saya ingin saudara memahami. Karena itu ada banyak orang berkata, Pak Johan, kenapa kamu nggak pasang iklan di YouTube? Kenapa view-nya, kok subscribe-nya waktu itu cuma 1000? Saya nggak kejar semua itu, saudara. Saya berkata jujur, seorang Pak Johan dengan Father's Miracle Family Ministry ini nggak pernah kejar popularitas. Dan saya tidak mau expose untuk populer sekali lagi. Kenapa? Porsi Tuhan buat saya, kalau memang jatahnya kecil, ya cukup kecil. Karena upahnya besar kecil, kita kerjakan sesuai kehendak Tuhan, upahnya sama, saudara. Yang kerja pagi-pagi sampai yang menjelang sore, kalau sudah dijatahkan Tuhan, itu yang terpenting. Apa yang dipatoki Tuhan dalam hidupmu, itu terpenting. Jadi saya nggak akan buat-buat, wah, ngundang orang untuk view-nya naik, atau undang orang subscribe-nya naik. Enggak. Semua YouTube Father's Miracle, semua pelayanan Pak Johan itu dibangun dari ketulusan, kemurnian, dan kejujuran di baliknya. Tidak ada manipulasinya, dan tidak ada perlu untuk cari puji-pujian, apalagi popularitas di baliknya. Apalagi maksud untuk menjadi kaya. No way. Tidak akan seperti itu. Kenapa? Saya lebih mementingkan anak cucu saya, generasi genapi kitab suci, perkasa ngelilingi meja makan saya. Di hari tua saya digendong Tuhan, saya bisa lihat garis keturunan saya. Garis keturunan yang membuat Tuhan tersenyum. Itu yang saya perjuangkan dalam kekristenan. Saya tidak kejar yang lain, saudara. Puji-pujian manusia nggak penting. Difitnah sudah terlalu banyak saya makan fitnahan. Mau diapain? Nggak peduli saya, saudara. Kenapa? Karena bagi saya, Yesus itu sudah teramat besar dalam hidup. Maka tidak ada yang melampaui Yesus saya, saudara. Saya bicara, sampaikan semua firman Tuhan ini kepada saudara. Tidak ada maksud apa-apa, tapi ingin mengajak saudara belajar hari ini sesuai pesan Roh. Mari buat Tuhan tersenyum lewat everyday with kindness dalam hidup saudara. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu akan kita terima pribadi di hadapan Tuhan nanti. Tetapi ketika kesesatan terjadi, gerombolan-gerombolan masuk di dalam jurang maut, jurang api itu, saudara. Mari belajar hari ini, nikmati. Dan saya melihat kebahagiaan hari ini, saudara. Saya ada di tengah-tengah keluarga. Inilah yang Tuhan berkata. 2 tali itu, saudara, nggak mudah diputuskan, saudara. Tapi 3 utas tali, saudara. Di mana kehidupan ada Tuhan di dalamnya. Di mana 2-3 orang berkumpul ada kesepakatan di dalamnya. Seluruh kemuliaan Tuhan bisa kita nikmati di baliknya. Jadi nggak perlulah kejar yang berlebihan dalam hidup. Saudara lihat, Tuhan membangun gereja mula-mula. Berapa mulainya? Hanya 12 orang, saudara. Begitu banyak umat Israel, ya pilih cuma 12 orang, saudara. 12 orang 3,5 tahun. Buahnya apa, saudaraku? Kekecewaan. Yesus harus disalibkan seorang diri, saudara. Kan apa? Lari kocar kecil, ada yang lari telanjang, ada yang nyangkal, saudara. Apakah Tuhan marah? Tidak. Saya luar biasa ya ketika membaca semua kisah penyaliban Yesus itu. Dia Bapak yang luar biasa, dia Bapak yang baik. Dia menyerahkan nyawanya pada sahabat-sahabatnya. Dan dia di balik salib itu tetap melepaskan pengampunan. Hati yang seperti Yesus ini yang harus kita punya. Semua hal-hal yang berbau puji-pujian, sanjungan, meninggikan diri di balik karunia, di balik penglihatan, di balik itu, semuanya itu mesti berhenti, saudara. Tunjukkan buah. Kalau itu nubuatan, buktikan nubuat itu langsung jadi, saudara. Dan sebelum terjadi, nyatakan terjadi. Jangan sampai sudah terjadi, saudara, baru dengung-dengungkan, kutip sana, kutip sini. Nggak ada harganya semua itu, saudara. Kekristenan tidak seperti itu. Pelajari gereja mula-mula, saudara. Gereja mula-mula tidak terkurung di dalam tembok-tembok. Ketika aniaya terjadi, mereka kocar-kacir, mereka tidak terkurung pada tembok-tembok, tapi mereka ada di dalam rumpun keluarga. Di tahun 2020 ini, seperti gereja mula-mula, rumpun keluarga beribadah sama-sama. Keharmonisan, keakraban, kasih, itu ada di dalam rumah-rumah kita. Ini Tuhan sudah pesankan seperti gereja mula-mula. Hari ini, saudara,
Tidak usah terjebak pada hal-hal agamawi, tapi ikutilah segala sesuatu menurut pimpinan Tuhan, menurut hati nurani saudara di hadapan Tuhan dan sesama. Bangunlah sesuatu yang didasarkan kasih dan kemudian ada penguasaan diri di dalamnya. Nikmati semua apa yang kita lakukan bersama Tuhan. Kembaliannya dalam kehidupan ini kita bisa kecap. Bukan hanya kita memberi, tapi kita juga menerima. Bukan hanya kita menabur, kita juga menuai. Hidup ini ada plus minusnya seperti piano, ada hitam putihnya. Maka mari kita bergerak bersama Tuhan supaya kehidupan ini menjadi kehidupan yang berbeda. Mari kita lihat bagian yang ketiga, saudara terkasih. Pengkhotbah 12 ayat 11 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kata-kata orang berhikmat seperti busa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entahkah itu baik, entahkah itu jahat. Amin. Amin. Ini kesimpulan Salomo, saudara. Salomo itu raja besar. Dia memiliki hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Dia menyimpulkan, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Itu benar sekali, saudara. Buku The Invisible itu sudah berapa tahun saya buat, nggak selesai-selesai sampai. Berapa banyak laptop korban di balik serangan setan, akhirnya selesai, saudara. Dan selesai tepat waktu, jadi berkat bagi anak-anak Tuhan di tengah pandemi virus corona COVID-19 ini. Kitab suci juga Salomo simpulkan, banyak belajar melelahkan badan. Itu benar sekali, saudara. Karena itu saya berkata, saudara belajarlah bertenang. Jangan jadi calok rohani. Jangan jadi orang yang berkoar-koar. Pada akhirnya berkat lewat dalam hidup saudara, saudara nggak sadari. Karena saking banyak yang harus masuk dalam hidup saudara, terima, kirim, terima, kirim, terima. Saudara nggak pernah masuk di dalamnya, mendengar apa isi khotbahnya ya, apa persentuhannya. Saudara cuma numpang lewat. Pada satu titik nanti, saudara nggak dapat apa-apa. Tenanglah. Saya bersyukur pada Tuhan dalam kekristenan ini. Sejak saya dipanggil lewat mimpi supranatural, saya mendengar suara Tuhan seperti masa kecil saya. Saya belajar kitab suci. Kitab suci, buku yang paling banyak saya baca dalam hidup. Saya nggak mau hitung-hitungan berapa kali saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu, karena akan menjadi kemegahan diri yang nggak perlu, saudara. Tapi saya ingin mengajak saudara memahami, berapa banyak kau baca kitab Kejadian hingga Wahyu. Apa buku terbaik dalam hidupmu yang masih kau pegang, masih kau baca, dan masih pegangan hidupmu? Apakah itu masih Bible Tuhan? Apakah itu masih Injil Tuhan? Sadari, saudara. Karena yang ketiga, ketika kita belajar pada Tuhan, kita belajar hidup takut akan Tuhan dan berpegang lagi pada semua yang tertulis dalam firman-Nya. Saudara, dalam hidup ini tidak banyak orang takut akan Tuhan. Banyak orang bicara Tuhan, iya. Banyak orang jual Tuhan, iya. Banyak orang ngomong soal Tuhan, iya. Dan semua orang ngomong Tuhan gampang. Karena makin cepat-cepat di ngomong, kata Tuhan tuh kebetulan bahasa Indonesianya bisa nyaru. Kebalik kata Tuhan tuh bisa jadi hantu. Ngerti, saudara? Makanya kalau bukan Tuhan pasti hantu. Maka uji segala sesuatu yang dari Tuhan itu isinya adalah terang dunia. Yang dari Tuhan isinya adalah damai sejahtera. Yang dari Tuhan isinya adalah membuat kita mau mengkoreksi diri, menyadari kesalahan, berbalik pada kasih mula-mula. Yang dari Tuhan, yang terutama akan menerima roh takut akan Tuhan. Mau jawatan rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar, kalau tidak ada takut akan Tuhannya, itu pasti jawatan palsu. Kenapa? Karena di hari pertanggungjawaban nanti Tuhan pasti berkata, nyala kamu, aku nggak kenal kamu yang palsu. Karena yang dikenal Tuhan itu pasti punya rohnya. Roh Tuhan di dalam kekristenan ini yang pertama adalah roh takut akan Tuhan. Itu mutlak harus ada. Karena nggak perlu diajar, nggak perlu
pakaikan sandaran pujian penilaian manusia, nggak perlu didoktrin, nggak perlu dikontrol, karena roh takut akan Tuhan itu ada integritas warna kekristenan pribadi setiap orang. Jadi itu kedewasaan. Orang yang punya roh takut akan Tuhan itu adalah orang Kristen yang dewasa rohani. Meskipun umurnya masih muda, kalau roh takut Tuhan ada padanya sejak masa kecilnya, sejak kecil dia sudah dewasa rohani, matang, berkarakter. Pasti hanya menunggu sedikit waktu Tuhan akan angkat, pakai, dan muliakan namanya lewat hidup orang-orang seperti ini. Dan saudara, saya percaya ini hari-hari yang seperti itu. Nah, saya mau sampaikan bagian yang terakhir, saudara. Ini Tuhan pesankan khusus pada saya. Karena akan sebentar lagi mulai berbunyi gema-gema, perselisihan akan segera datang di antara orang-orang yang mungkin antipati dengan organisasi gereja, orang-orang yang mungkin pahit, pernah kecewa dengan tembok-tembok gereja, dengan orang-orang yang mengelola kerohanian, mengelola organisasi. Entar lagi akan terjadi perselisihan yang nggak perlu sebenarnya. Sekali lagi saya berkata bahwa di dalam diri setiap anak-anak Tuhan sudah ada investasi roh Tuhan, pengurapan di dalamnya. Kita sudah bisa tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Kita mesti belajar menempatkan hidup kita jadi berkat. Kita harus menempatkan hidup kita untuk diberkati Tuhan. Karena hidup ini pilihan, saudaraku. Hari ini kita milih. Saudara boleh sesumbar keluar dan berkata, oh, mana virus corona? Nggak kelihatan. Karena perang 2020 ini seperti buku yang Tuhan rilis, The Invisible, yang tidak kelihatan perangnya. Mana? Nggak ada. Ya. Lalu saudara, nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Udah gitu pakai sedikit alasan. Itu masker juga sebagian besar bentuknya kayak apa itu namanya, kutang. Ya, ada plesetan-plesetannya, kutang dipakai buat masker. Saudara bisa pakai juga hal-hal konyol begitu. Untuk apa? Untuk sesumbar. Atau sebaliknya saudara ketakutan. Wah, ngeri ya, nggak mau keluar deh. Ini nggak mau, itu nggak mau. Kemudian masker nggak cukup. Kalau perlu selimut, lilitin kepala. Ya, apakah sedemikian parahnya hidup? Marilah, jangan berlebihan. Jangan juga terlalu ekstrim. Belajar harmoni kehidupan. Bacalah tanda-tanda, lihatlah nada-nada kehidupan. Karena hidup ini adalah seni. Hidup ini adalah bagaimana kita mengelolanya. Hidup ini adalah bagaimana kita menikmatinya. Hidup ini adalah bagaimana kita menempatkan diri kita selagi hidup jadi berkat. Setelah kita pergi, nama kita dikenang, Tuhan dimuliakan. Ini anugerah Tuhan. Bagian terakhir saya mau pesankan sesuai yang Roh Kudus ingin saya sampaikan. Kisah Para Rasul 21 ayat 8 sampai yang ke-14. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberitaan Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Amin. Jadilah kehendak Tuhan. Ini yang Roh Kudus ingin saya sampaikan dan pesankan. Ada suatu kisah di dalam kegerakan gereja mula-mula. Paulus, saudara, menumpang di rumah Filipus. Salah satu yang merupakan 7 orang yang dipilih ini orang terpandang, orang yang dikenal setiawan, hidupnya jadi berkat, rumpun keluarga rekam jejaknya jelas, dan kitab suci berkata
4 anak darahnya beroleh karunia untuk bernubuat. Paulus berani menyatakan anak-anak Filipus ini punya karunia bernubuat. Kenapa? Karena saling mengenal. Kenapa? Karena merekam jejaknya jelas. Mengapa? Karena ada buah-buahnya. Dan kita belajar melihat di dalam kegerakan gereja mula-mula, ada seorang nabi yang bernama Agabus datang bernubuat dengan cara yang luar biasa tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan seorang nabi, dia nggak punya jabatan nabi, tapi dia nangkap semua itu, mengelola semua itu, dan tidak merasa bahwa, oh, aku lebih hebat, aku lebih senior, aku lebih rohani loh, aku lebih punya titel rohani loh. Enggak. Kitab suci berkata, orang-orang umat Tuhan yang mengasihi Paulus berkata, jangan pergi. Ya, dia berkata, aku rela untuk semua itu demi Yesus. Ini nggak banyak orang mencapai titik kasih pada Tuhan sampai titik kerelaan, saudara. Ada banyak orang ikut Tuhan itu hanya sampai titik kesenangan. Lagi senang ada Tuhan, lagi susah Tuhan dihujat, lagi masalah Tuhan dipertanyakan, masalah-masalah tambah banyak, malah mulai meragukan Tuhan. Karena itu ikut Yesus itu ada pikulan salib, saudara. Senang susah, kata Ayub, dalam keadaan telanjang aku keluar. Senang susah, lagi susah seperti apapun, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, tidak akan ada perbantahan. Dan sekali nyata bahwa firman itu ya dan amin, dipegang sampai tutup usia, sampai nafas itu berakhir. Kenapa? Jadilah kehendak Tuhan. Hari ini, saudara, saya bertanya pada saudara, nanti seperti yang saya bilang tadi, terjadi silang pendapat. Kira-kira minggu depan, 1-2 minggu lagi, mulai akan dibuka rumah-rumah ibadah, saudara. Pilihan ada pada kita. Saudara mau pergi beribadah, atau saudara ketakutan sembunyi di rumah, atau saudara memilih seperti gereja mula-mula, saudara beribadah bersama keluarga, tetap melakukan kewajibanmu. Apa yang diperintahkan Tuhan, yang menjadi kewajibanmu, tetap kau kerjakan. Porsinya keadilan hidup, porsinya keadilan pada diri sendiri. Di hadapan Tuhan nilainya kita yang tahu. Tidak usah ribut, tidak usah berdebat, tidak usah menyalahkan, tidak usah jadi hakim. Belajarlah untuk mengelola diri. Saya baru baca sebuah artikel di Korea Selatan. Ketika mereka buka new normal, tiba-tiba pandeminya meledak lagi, saudara. Akhirnya kembali pada kebijakan semula. Social distancing lagi diterapkan. Hari ini kita melihat pemerintahan kita ingin melakukan kebijakan new normal. Apakah kita jadikan dasar yang terjadi di Korea sana supaya menyalahkan pemerintah? Jangan. Tiap bangsa punya ciri khas yang berbeda, karakter bangsa-bangsa, karakter rakyat yang berbeda, alam keadaannya berbeda-beda, saudara. Buktinya dari mana? Kalau saudara pergi ke tanah Papua, saya sering mendengar cerita saudara-saudara seiman di tanah Papua, Tuhan beri kasih karunia khusus. Kalau mereka kena malaria, saudara, HB-nya tinggal 5-6, orang-orang Papua masih bisa jalan keliling, saudara, keluar masuk hutan, saudara. Itu kasih karunia. Kalau kita di kota, HB-nya baru 7 aja udah sakit kepalanya, keliling-keliling, udah lihat burung nari-nari, saudara ya. Ini kasih karunia. Jangan pukul rata kehidupan, jangan banding-bandingkan secara berlebihan. Segala sesuatunya Tuhan sudah pesankan, dukung pemerintah. Izinkan pemerintah ngambil kebijakan, segala sesuatu pasti akan ada waktu untuk mereview segala sesuatu. Dan saya percaya, pemerintah datang dari Tuhan. Dia pasti sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Dan Tuhan juga sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Kalau saudara ikuti khotbah 2 minggu yang lalu, pelajaran 3 dan 2, Tuhan berkata, Mei dan Juni akan menentukan berapa lama bangsa kita menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Siapa sangka menjelang tutup bulan Mei, tiba-tiba Jawa Timur, dari Surabaya, virus corona melonjak pandeminya di sana, dan mereka menduduki ranking pertama hari ini. Bandung yang semula memulai ranking, wah lompatannya, tiba-tiba hari ini kita dengar gubernurnya Pak Ridwan Kamil berkata, zona merahnya sudah 0.
Jadi saya percaya atas pemerintahan bangsa kita, Tuhan sudah menempatkan orang-orang pilihan yang cinta rakyat, yang cinta tanah air, yang cinta bangsa Indonesia. Masing-masing punya kebijakan. Saya juga bisa melihat berita viral bagaimana seorang pemimpin seperti Bu Risma bisa menangis karena kepeduliannya kepada rakyat Surabaya, saudara. Hari ini, mari kita bermegah di dalam perbuatan baik. Mari sama-sama saya katakan, every day with kindness. Mari sama-sama sekali lagi, every day with kindness. Setiap hari dengan kebaikan. Karena kalau kita buat semua itu, mau agama apapun, kepercayaan apapun, suku kaum bahasa apapun, pasti terpuji, pasti disukai semua orang. Every day with kindness. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami dengar akan isi hati-Mu. Engkau ingin kami belajar, terutama di masa-masa pahit, masa krisis di tahun 2020 ini, memulai segala sesuatu, belajar banyak di tahun ini. Umat-Mu Kau ajarkan khusus untuk tidak lagi terkurung, terpenjara dalam perbudakan rohani, tapi memiliki kemerdekaan, kedewasaan, roh takut akan Tuhan. Dan kepada kami semua, untuk senantiasa melangkah memasuki kehidupan dengan warna yang dari Tuhan, dengan kebaikan demi kebaikan. Sebab Tuhan menyediakan benih hingga kami bisa hidup dalam berbagai-bagai kemurahan hati, melakukan segala sesuatu dengan tersembunyi, tulus, murni, dan hanya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.